Tuhan. Kau menjamah kami semua Tuhan pada sore hari ini Bapa. Rawat kami Tuhan yang ada di dalam perjalanan, yang ada di dalam rumah Tuhan, di kantor, dimanapun Tuhan. Rawat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang selalu di sisi kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya minta Pastor Jimmy berdoa untuk anaknya Ko Atong, Michelle, untuk dijamah kesembuhannya pada saat hari ini. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami sama-sama mau berdoa. Kami membawa Michelle Tuhan, anak dari rekan kami, saudara kami, Pak Atong. Kami tahu Tuhan Engkau sangat-sangat mudah untuk mengadakan mujizat bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil buat Engkau Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan semua proses ini masih terjadi, kami percaya dengan mata iman kami melihat bahwa ada karya Tuhan yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan buat pertama-tama untuk keluarga ini Tuhan, untuk Michelle sendiri, dan juga bagi setiap orang-orang yang mendengar beritanya, yang akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa Tuhan turut campur tangan di dalam setiap keadaan, dan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar, orang-orang yang percaya kepadamu. Bapak, kami berdoa Tuhan terus bekerja melalui setiap tenaga medis, obat-obatan, makanan, vitamin, apa saja Tuhan yang dikonsumsi. Kami berdoa dengan bilur kuasa-Mu Tuhan mengalir dengan setiap hal yang dikerjakan oleh tenaga-tenaga medis ini. Bapak, kami berdoa berikan kekuatan terus buat Ko Atong dan istri, buat Michael, buat adiknya. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, pimpin terus, kuatkan terus Tuhan. Ajar mereka untuk terus percaya bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan barang sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa dan percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menuntun melewati setiap lembah-lembah yang sulit, lembah-lembah yang kelam dalam perjalanan kehidupan keluarga Ko Atong ini. Terima kasih Bapak, karena suatu saat kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kemuliaan Tuhan atas keluarga ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa biar kiranya malaikat-Mu terus mendampingi, menemani Michelle di sekitar, di seluruh ruangan dari tempat dia beristirahat. Tuhan menempatkan malaikat-Mu berjaga-jaga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta Amel berdoa untuk bangsa Indonesia agar melawat negara kita Indonesia ini dilawat oleh Tuhan, mungkin virus-virus COVID dan keamanan semuanya. Saya minta Amel berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak, kami bersatu hati Tuhan. Kami bawa Indonesia Tuhan, bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amen. Kami percaya Tuhan kalau saat ini Tuhan, keadaan Tuhan yang terjadi Tuhan, virus melanda negeri kami Tuhan, keadaan ekonomi segala sesuatu Tuhan Kau izinkan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana Tuhan atas bangsa kami Tuhan, atas setiap pribadi kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan semua dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya semua akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, jauhkan Tuhan setiap kami Tuhan daripada segala sesuatu yang bukan dari Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami boleh terus percaya Tuhan, bangsa kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat setiap persoalan yang terjadi Tuhan, kami percaya akan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan. Jiwa-jiwa boleh datang Tuhan untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat perekonomian Bapak. Kami berdoa Tuhan Kau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin Tuhan segera keluar Tuhan, dan kami boleh hidup bebas lagi Tuhan, bisa bertemu satu sama lain Tuhan,
tanpa rasa takut Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, membawa setiap orang Tuhan mengenal Engkau Tuhan, membawa jiwa-jiwa. Kami percaya akan ada penuaian besar terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, negeri kami, kota kami Tuhan, keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya tudung perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, biar tangan-Mu sendiri Tuhan yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Kau rawat Tuhan, Jono Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, pimpin dia Tuhan, berkati dia Tuhan, biar setiap firman yang ditabur Tuhan akan tertanam di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Jono. Hai, Shalom, Shalom semuanya, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian semuanya, teman-teman yang mungkin saat ini sedang nonton, sedang berada di rumah, sedang santai, sedang ibadah online. Puji Tuhan, hari ini satu kesempatan yang baik. Saya senang sekali bisa sama-sama kita mau belajar firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang tema bagaimana cara menangani konflik, ya, tentunya sesama kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita, di mana pada saat ini, akhir-akhir ini, kita banyak mengalami goncangan yang hebat dalam setiap keluarga, dalam setiap komunitas, dalam setiap keberadaan kita. Ya, kemarin saya lihat berita, ya, WHO mengatakan mereka sedang menulis, ya, artikel yang kurang lebih seperti ini, ya, di masa-masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak orang yang, ya, secara psikologinya itu begitu mengalami pressure yang begitu hebat, ya. Ya, mungkin ada yang terpapar COVID ini sakit, tidak sembuh-sembuh, meninggal. Ada begitu banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, orang-orang yang disayangi, orang-orang yang terdekat meninggal karena COVID-19 ini. Dan juga akibat COVID-19 ini begitu dampaknya begitu hebat, ya, banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, di PHK, jadi nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, dan cenderung, ya, mulai stres, depresi, frustasi, ya, banyak mengalami gangguan jiwa, banyak ya, pressure-nya begitu tinggi sehingga orang terus merasa tertekan, sehingga di rumah banyak terjadi yang namanya kekerasan, banyak yang terjadi yang namanya konflik yang terjadi dalam lingkungan kita, keluarga kita, ya, bersama pasangan kita, bersama anak kita, orang tua kita. Nah, hari ini kita mau bahas sama-sama begitu dengan yang terjadi, keadaan-keadaan ini. Tapi Tuhan berjanji, kita anak-anak Tuhan, Tuhan itu selalu memberi kita kekuatan lewat firman-Nya. Nah, ketika kita mau kembali untuk cari wajah Tuhan, kita mau berseru sama Dia, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau ikuti setiap perintah Tuhan, kita mau dituntut sama Roh Kudus, saya percaya kita bukan saja bisa bertahan, tapi kita bisa menang dalam setiap konflik-konflik yang terjadi dalam hidup kita. Tidak secara kebetulan, memang, ya, patokan kita kan dari Yerusalem, ya, bangsa Israel. Tidak kebetulan bulan kemarin, bulan September, mereka sedang merayakan pergantian tahun. Mereka masuki tahun 5781, ya, kalau nggak salah. Itu mereka digambarkan dengan dua kata, yaitu Pei dan Alef. Pei itu artinya mulut, yaitu dari bahasa Ibrani. Alef itu Tuhan Allah Elohim. Jadi mulut Elohim mengajar. Jadi tahun ini Tuhan mengajar kita, mendisiplinkan kita
Tuhan ingin mendidik kita, ingin kita belajar firman Tuhan. Banyak mengucapkan firman Tuhan karena di dalam firman Tuhan mengandung janji-janji. Nah, percaya saudara, ketika kita mau lakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji Dia memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk bisa melakukan setiap perintah-perintahnya, dan alhasil kita bisa melewati dan bisa terus berhasil dalam kehidupan kita keluar sebagai umat pemenang. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13. Nah, apa sih yang kerap kali menyebabkan konflik itu terjadi dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, terhadap pasangan kita? Nah, mari kita membaca sama-sama di kitab Yakobus pasal 3 ayat 13. Nah, perikop ini judulnya hikmat yang datang dari atas. Saya bacakan buat kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, saudara, apa yang kerap kali terjadi dalam rumah tangga kita, konflik atau dengan sesama kita, itu seringkali adalah karena kekerasan. Tuhan itu tidak suka kekerasan. Tuhan itu benci pada kekerasan. Karena kita selalu meneladani Tuhan, kita selalu mencontohi Tuhan. Tuhan sendiri itu kasih kita contoh. Tuhan sendiri itu kasih kita bahwa nih, saya seperti ini loh, karakter saya seperti ini loh. Nah, mari sama-sama saya mengajak kita membuka di kitab Matius. Kitab Matius pasal 11 ayat 29. Nah, kita mau kutip, kita mau lihat Tuhan Yesus ngomong apa. Nah, kalau di Alkitab saudara itu, saudara buka warnanya merah, itu berarti perkataan Tuhan Yesus. Nah, saya bacakan buat kita semua. Matius pasal 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kup yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kup yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, Tuhan aja mengatakan bahwa Dia itu rendah hati, Dia itu lembut gitu loh. Nah, kita mau belajar untuk bisa seperti Tuhan, serupa dengan Kristus. Ya, itulah tujuan kita belajar firman Tuhan. Nah, saya mau share sedikit tentang kehidupan saya, pernikahan saya bersama pasangan saya gitu. Saya dulunya keras ya, terus belajar, terus berubah. Sampai sekarang juga masih terus belajar untuk bisa berubah. Ya, dulu saya keras. Nah, istri saya orangnya dominan, jadi saya keras, dia dominan. Waduh, itu pasti bentrok. Ya, kita sering bertengkar, baik dalam hal keuangan, hubungan, keluarga, ya, masalah pelayanan juga sering kita bertengkar kecil besar, bertengkar hebat, ya kan. Nah, tapi karena ya kita anak Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Ketika bangun pagi saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya menyembah Dia. Ya, Tuhan mengajarkan kepada saya, Tuhan taruh dalam hati saya, impresi roh, bahwa saya harus minta maaf sama istri saya. Ya, kamu harus minta maaf sama dia. Ya, saya kemudian, ya saya pasti nurut sama firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, kita pasti harus berusaha untuk nurut. Kita harus bisa untuk bisa melakukan firman-Nya. Saya minta maaf sama istri saya minta maaf. Kemarin saya kasar, saya tidak bisa menguasai diri saya tidak bisa mengendalikan perkataan saya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Ya, itu yang saya lakukan. Nah, kemudian istri saya memaafkan saya, mengampuni saya. Nah, hubungan saya sama dia dipulihkan. Komunikasi kita kembali lancar lagi, suasana rumah jadi enak lagi, ya. Sukacita daripada Tuhan kembali hadir dalam rumah tangga kita, sehingga ya kita bisa terus melayani Dia sampai sekarang. Nah, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau dengar suara Roh Kudus, kita mau melakukan firman-Nya, kita mau terus berjuang buat keluarga kita. Nah, sekali lagi, nggak ada kata pensiun dalam pernikahan, nggak ada kata pensiun dalam setiap hubungan. Kita selalu harus berjuang. Kita selalu harus berjuang buat keluarga kita. Kita harus berjuang untuk teman kita, komunitas kita, hubungan yang sudah kita bangun. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan,
saudara mengasihi istri saudara, saudara mengasihi anak-anak saudara, saudara pasti mau berubah. Saudara pasti mau, saya mau berubah, saya mau bahagia, saya mau berada di tengah-tengah sukacita, ada damai sejahtera, ada rasa tenang, ada gembira, happy, gitu loh. Nah, saya mengajak saudara untuk dekat sama Tuhan. Ambil waktu di saat-saat pandemi COVID-19 ini, kita lebih banyak di rumah. Kita ambil kesempatan waktu itu untuk cari wajah Tuhan. Ketika saudara dekat sama Tuhan, dosa itu menjauh. Tapi ketika saudara hidup dalam dosa, pasti Tuhan yang menjauh. Nah, itu dua sisi yang saling berkaitan. Nah, saudara mau pilih yang mana? Saudara harus datang sama Tuhan, menyembah Dia, baca firman Tuhan. Dan itu adalah obat. Ya, hati gembira adalah obat. Firman Tuhan ini adalah obat buat kita, supaya kita bisa mengatasi konflik ini dengan lebih bijaksana. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, bagaimana sih kita mau menyelesaikan konflik-konflik yang kerap kali terjadi dalam hubungan kita dengan sesama? Nah, saudara, kita baca firman Tuhan lagi di Yakobus pasal 3. Kita teruskan lagi ya, ayat 14, 15 dan 16. Saya bacakan buat kita semua. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara, yang kedua yang sering kali menyebabkan konflik terjadi dalam kehidupan kita adalah sifat ego kita. Ego itu kan bicara diri sendiri, maunya dilayani bukan melayani. Padahal Tuhan Yesus sendiri aja, Dia datang bukan untuk dilayani, tapi mau kerja, mau melayani. Nah, apalagi kita. Nah, di saat seperti ini, mungkin teman-teman ada yang udah pernah ikut camp pria sejati, men's camp. Nah, di sana kita diajarkan, kita sama pasangan kita harus mau mendengar. Kita harus menyediakan waktu untuk mendengar. Kita harus sediakan telinga kita untuk mendengar. Mendengar itu satu pelayanan. Itu gak enak. Kita harus siapin waktu. Kita harus sabar. Kita harus fokus sama dia. Kita harus dengerin dia. Yang notabene mungkin juga kita belum ada solusinya buat apa yang dia perlukan gitu loh. Tapi terlepas dari itu, Tuhan minta kita itu untuk melayani pasangan kita. Nah, jadi ketika kita menyediakan waktu untuk mendengar dia, itu kita sedang mengajarkan firman Tuhan, melayani pasangan kita. Ketika kita mendengar, itu Tuhan sedang mengajarkan kita tentang buah-buah roh kesabaran. Karena kita kan mesti sabar dengerin dia. Nah, itu yang kerap kali Tuhan minta sama kita untuk bisa lakukan itu buat pasangan kita. Di saat-saat pandemi ini, dulu kan orang sering bilang alasan, aku gak punya waktu, aku sibuk. Nah, sekarang mau alasan apa lagi? Kita udah lebih banyak di waktu. Kita bisa tanya anak-anak kita kebutuhannya apa. Mereka mungkin sedang ada bikin tugas, PR atau apa, kita bisa bantu. Istri kita, suami kita sedang ada proyek apa, ada sedang kesibukan apa, kebutuhannya apa, kita bisa bantu. Nah, itu namanya saling melayani. Orang tua kita di rumah ada kebutuhan apa, kita bisa aktif gitu membantu. Nah, semua itu adalah demi supaya keharmonisan rumah tangga, supaya awet, supaya di rumah kita itu ada sukacita, ada keharmonisan, ada berkat. Ya, berkat itu nggak selalu bicara materi, uang, tapi berkat itu bicara tentang hubungan yang dipulihkan, penyakit yang sudah lama disembuhkan, ya, jalan-jalan yang dibukakan sama Tuhan, doa-doa yang dijawab sama Tuhan. Nah, itu berkat. Nah, Tuhan kasih kita kesempatan saat ini, kesempatan emas nih, kalau saya bilang. Jadi kesempatan ini untuk berbenah dari karakter kita, sifat kita, sikap kita, mau dimurnikan hati kita ini, mau tahir, mau dibersihkan. Ketika kita sudah beres, nah kita baru bisa jadi berkat dalam komunitas kita, dalam komsel dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, perenungan firman Tuhan apa sih yang kita dapat? Mungkin kalau kita lihat masih banyak di luar kita, teman-teman kita, komunitas kita yang masih mereka cekcok terus, bertengkar terus. Nah, mungkin perlu diselidiki lagi, apakah saudara itu masih terus hidup dalam masa lalu.
terus hidup dalam kesedihan, terus hidup dalam pikiran-pikiran yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa melupakan. Nah, hari ini saya mau ajak kita sama-sama ada solusi, ada jalan keluar, ada perlindungan dari firman Tuhan yang Tuhan ajak kita untuk kita bisa menang atas konflik-konflik ini. Mari saya ajak kita membaca lagi di kitab Yakobus pasal 3. Ini ayat yang terakhir ya, pasal 3 ayat 17 sama 18 saya bacakan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, Tuhan bilang kita harus jadi orang-orang yang cinta damai. Kita harus jadi orang yang mengampuni. Harus melepaskan pengampunan buat pasangan kita. Ya, mungkin pasangan kita lalai, mengecewakan kita, mengkhianati kita. Ya, tapi kita nggak boleh hidup di masa lalu. Kita harus melupakan, kita harus bisa memaafkan. Kita jangan terus tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, tidak bisa, tidak mau, itu sama aja. Jadi akhirnya sering sakit. Nah itu gara-garanya gitu, pikirannya masih pikirkan yang sudah nggak ada, masih pikirkan orang yang menyakiti kita. Padahal Tuhan bilang kita harus lepaskan pengampunan. Nah kalau kita bisa lakukan itu, kita bisa mengampuni orang, kita bisa memaafkan orang, kita bisa lapang dada, kita bisa ikhlas. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan berjanji kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kuasa Tuhan akan bekerja. Jadi berkat-berkat akan dicurahkan kepada kita yang dulu-dulu mungkin dicuri oleh iblis. Tuhan akan kembalikan. Akan ada komunikasi yang normal kembali, dan ada sukacita dari Tuhan, keluarga kita dipulihkan sehingga suasananya di rumah menjadi beda gitu. Nah, saya percaya ketika kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan melihat kesungguhan hati kita, respon kita. Nah, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan buat kita. Nah, saya review kembali apa sih yang kerap kali menyebabkan konflik dalam keluarga. Tadi yang pertama adalah kekerasan. Nah, jadi kita harus merubahnya menjadi ya jangan kasar, jadi lebih ramah dengan pasangan kita, ramah dengan orang-orang rumah kita menjadi pribadi yang lembut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerap kali apa sih yang menyebabkan konflik? Ya egois, sifat egois. Nah kita mau ganti dengan sifat yang seperti Tuhan Yesus, melayani. Kita lebih banyak mau melayani, kita lebih banyak aktif untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan orang rumah kita, kebutuhan pasangan kita. Kita mau lebih banyak mendengar, kita lebih banyak mau melakukan buat orang lain dan bukan buat diri sendiri. Dan yang ketiga yang paling penting ini adalah ya waktu-waktu yang ada ini untuk cari Tuhan. Kalau ada masalah datang mendekat kepada Tuhan, intim sama Tuhan, datang menyembah Tuhan, cari wajahnya, dengarkan perintah-perintahnya dan nurut sama apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, nama saya Santo. Saya mau share sedikit tentang konflik pribadi saya. Yang saya alamin mungkin beberapa bulan lalu ya. Ya mungkin sejak emang sudah rencana Tuhan dan menjalannya Tuhan ya sejak corona ya. Waktu corona ada PSBB kan, PSBB jadi segala kegiatan mungkin kerja apa semua di stop. Saya jadi di rumah aja dari bulan Maret sampai bulan Mei ya kan. Banyak juga sektor-sektor ekonomi semua tutup, mal-mal pada tutup, gereja juga pada tutup ya kan. Jadi kegiatan ya sehari-hari di rumah ya kan. Jadi pas di rumah itu mungkin saya masih setelah saya hitung-hitung wah nggak kerja nggak apa, cuma buat biaya sehari-hari saya masih cukup lah, sampai akhir tahun juga masih tenang aja gitu. Hingga akhirnya ada satu titik mungkin saya berasa jenuh, saya ada chat ke koko saya jenuh nih. Saya selalu mengingat saya coba bersyukur, cuma saya berasa sayanya jenuh nih di rumah apa-apa, mungkin karena nggak pernah keluar jadi jenuh. Setelah keluar kata-kata jenuh itu nggak lama itu pikiran saya mulai kacau. Kenapa? Saya waktu lagi nyuci piring di rumah itu saya kan tinggal sendiri. Jadi di pikiran saya itu banyak bisikan-bisikan seperti kayak kekurangan saya itu bilang, ayo kamu udah nggak kerja, lu berapa bulan nggak kerja, nanti duit kamu habis, kamu nggak bisa makan lagi. Udah gitu kan saya belum berkeluarga, jadi umur kamu udah berapa, kamu belum berkeluarga lu.
Lu mau ngapain lagi kamu hidup? Jadi ada seperti bisikan seperti itu. Nah terus terakhir tuh diingetin tentang mama saya. Udah gitu disuruh kayak itu tuh, ingat mamamu, udah daripada lu nggak ada guna, nggak ada apa, udah kamu nggak berguna, udah kamu ikut aja. Jadi kayak disuruh ikut mama saya gitu. Nah cuma saya masih sadar, saya berasa kok ini kayak teman saya. Maksudnya dulu ada temen yang suka cerita curhat pengen bunuh diri. Nah di saat itu saya menghakimi dia, saya bilang, lu bodoh lu, kamu itu nggak punya pegangan. Mungkin saya nggak merasakan kondisi saya lagi down seperti dia. Nah di saat kemarin itu saya berasa, kok gue ada pikiran kayak begini ya, jangan-jangan gue lagi down nih kayak teman saya itu. Setelah itu saya pikir lagi down nih. Nah nggak lama itu ada bisikan dari dalam hati ngomong, jangan nyerah, baca doa dan baca Alkitab. Nah setelah itu malamnya saya coba berdoa, baca Alkitab. Nah nggak lama itu ada ketenangan lah, ada Tuhan buka jalan, saya berasa gitu kan. Yang pertama komunikasi lewat koko saya mungkin cuma lewat WA selama setahun, mungkin coba bisa ketemu beberapa kali ya kan. Nah cuma koko saya datang ngobrol, jadi ada bisa buka mengeluarkan undang kontak lah, ngobrol gitu ya kan, buka jalan. Nah terus dia kan main importir buah, nah saya coba jualan buah. Nah pas biar ada kegiatan gitulah, jadi pikirannya nggak kosong. Di saat saya jualan buah itu laku aja gitu, padahal lama ini nggak pernah gitu. Nah tetangga ada, jadi itu memberikan semangat gitu, semangat kayak kayaknya ada kegiatan yang harus dilakukan. Setelah itu saya tawarin ke teman-teman ya kan, teman-teman. Nah ada satu ini saya tawarin ke Bapak Jono. Nah Bapak Jono kebetulan saya tawarin leci, dia mau, cuma kalau bisa diantar ke daerah Pik. Nah setelah dia antar ke daerah Pik, cuma saya bilang ada komsel itu, saya bilang saya nggak ikut, saya cuma anterin buahnya doang karena nggak enak. Kalau dia bilang nggak apa-apa, udah datang aja. Terus udah gitu udah dong, keesokan harinya saya anterin. Nah di saat saya nganter itu, saya pas jalan Pik, saya berasa saya sudah kayak udah ada kayak gambaran bahwa saya sudah pernah ke tempat Pik itu. Dan ternyata rumah Bapak Jimmy Chung. Pas naik tangga itu saya nggak langsung masuk karena kan saya nggak enak, nggak pernah ke situ, nggak pernah kenal Pastor Jimmy. Yang saya ingat dia lagi khotbah tentang iblis mencuri pikiran kita biar kita nggak tenang, khawatir, ketakutan. Saya di tangga tuh, itu saya berasa hati saya terstrum gitu omongan dia. Jadi kayaknya tepat firman yang dia berikan itu untuk menguatkan gitu. Jadi saya nangkap, iya ini yang saya alamin begitu. Dan itu saya ikut bergabung ya kan dengan firman, terus dibikin kelompok, terus ya dibantu, didoain, dikuatkan. Setelah itu saya berasa pulang, saya juga ikutin minta nasihat sama Pak Jono, sama Pastor Jimmy. Dan setelah dibeli nasihat, saya coba ikutin, dan beberapa hari kemudian saya berasa hidup saya kayaknya tenang gitu, nyaman. Jadi Tuhan itu baik, dia buka jalan buat saya, nolongin saya gitu. Saya berasanya begitu. Terus segala kekhawatiran saya jadi baca firman, jadi nggak khawatir lagi. Terus saya minta tuntunan Roh Kudus, baca Alkitab, ya saya baca, ikutin gitu. Jono. Ya. Halo, shalom semuanya. Teman-teman yang bisa dengar suara saya bisa lambaikan tangan. Shalom. Ya, senang sekali. Hari ini ada teman baru yang bergabung dengan kita semua. Kita kasih aplaus buat Pak Santo, Ko Atong, ya, Kak Dewi Suli. Ada teman kita lagi, Veronica, Tommy, yang ada di Tangerang, join sama kita. Ya, Diana. Siapa lagi ya yang saya terlewat? Ini Michelle. Ya. Halo Michelle. Anak saya. Michelle. Ya, terus ada Adrian, Bonbon. Teman-teman siapa lagi yang mungkin terlewat sama saya? Ya, senang sekali ya kalian semua bisa bergabung. Jadi ada kesaksian dari rekan kita, Kosanto. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bersaksi. Di kesempatan ini saya persilakan juga. Kita punya waktu panjang, bisa ngobrol-ngobrol ya.
Nanti juga sebentar Pak Gunawan akan datang untuk memberikan kita tentang rencana kita outbound ya, campaign dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan pada Pak Yuki ya. Ya, Yang baru minta diperkenalkan diri dong, biar yang lain pada kenal, kalau boleh. enggak. Kita ngobrol. Mana nih? Boleh dibuka kameranya masing-masing. Kameranya biar kelihatan muka-muka Iya. ganteng dan cantik-cantiknya. Saya nggak usah perkenalan diri kan ya, udah kenal ya. Kok di Ada investasi kan? Enggak. Yuki ini kalau gambar apa namanya foto-fotonya semua nongol di nongol di screen gimana caranya ya? di view Gallery view. Oke, bisa. Mohon maaf gaptek. Ya. Oke. Mungkin ada dari Bapak Ibu. Cisli mau ngomong. Oh, Cisli. Saya lagi mau nanya view-nya yang di mana ya? Pojok kanan, Ci. Pojok kanan. Kanan Galeri. itu. Oh, ya. Ini galeri ya? Ya, gallery view. Oh, oke. Ini muncul semua. Bisa kalau co-host bisa bikin jadi spotlight, jadi cuma satu orang. Nah, oke, kalau di remove kan kembali gallery view. Yohanes masih di jalan. Iya, Yohanes masih di jalan. Hati-hati. Oke. Nah, Beda. Oke. Ada yang mau kesaksian kembali tentang konflik nih dari selama PSBB? Atau Ko Atong nih boleh cerita nih tentang anaknya? Saya Ya. ya. Ya, cerita soal Michelle gimana perkembangannya, tapi jangan pakai nangis. Tadi lagu yang dinyanyikan itu pun membuat saya ingat kembali karena itu lagu dia. Ketika dialamin itu dia nyanyi itu. Jadi kekuatan juga buat kita ya. Untung dianya orangnya tegar. Kok bisa saya di sini ya? Iya, saya spotlight karena karena Ko Biar makin ganteng. Berbicara. Ya, memang kita itu bisa mengalami satu hal yang kayak gitu yang tidak kita duga ya. Ya. Sebenarnya yang membuat saya berat itu ketika saya harus menyampaikan sakit dia buat sakit dia supaya dia tahu itu yang paling terberat, yang paling mengganjal setiap hati saya gitu loh. Itu sedih, takutnya dia belum bisa terima. Emang awalnya dia nggak bisa terima mungkin ya. Tapi saya bersyukur dia orang yang kuat rupanya, malah kalah dengan papanya ya. Malah papanya yang suka nangis melulu. Tapi nggak boleh depan dia. Nanti dilihat mempengaruhi pikiran dia kan. Yeah. Jadi saya bersyukur aja. Waktu saya memang udah ada cerita juga sama si Endra. Waktu itu Endra datang ke bengkel saya cerita. Wah, ini cerita ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kesaksian ya. Kesaksian itu kebaikan Tuhan juga buat Michelle ya, yang saya kira itu udah termasuk kritis waktu itu, karena dalam 3 hari dia dalam perawatan, mungkin menurut pemikiran saya dokternya kurang tepat gitu penanganannya. Jadi selama 3 hari itu di Rumah Sakit Ciputra ini, memang saya dari awal itu Rumah Sakit Ciputra ini saya nggak suka. Selalu waktu lewat sana kan, Rumah Sakit Ciputra ini payah nih mah, saya bilang gitu. Saya dulu pernah dirawat di situ 3 hari, Jimmy juga dulu pernah besuk saya ya.
saya itu nggak sembuh, tapi saya keluar dari sana karena nggak sembuh-sembuh, saya marah gitu loh. Rumah sakit sebesar ini nggak bisa menyembuhkan saya, cuma batuk yang rutin, waktu itu belum COVID ya. Akhirnya saya keluar, saya berobat dengan Ipalem, dokter Justus itu bisa sembuh gitu loh. Jadi saya nggak suka banget dari rumah sakit ini. Akhirnya tapi ketika anak saya sakit, karena saya bingung mau bawa kemana, sana sini COVID, yang terdekat yang saya pilih gitu loh. Nah, ketemulah dokter yang kurang, bukan menurut saya ya ini ya, penanganannya kurang tepat, hampir saya bersyukur sama Tuhan ya, karena itu bukan perubahan yang dapat, tapi perubahan dalam perutnya itu besar, perutnya makin besar seperti orang hamil gitu loh. Itu albumin yang bikin dia begitu, jadi kerendam semua itu, paru-parunya kerendam, jantungnya kerendam gitu, jadi dia nggak ada napas, sesak gitu, sesak semua gitu. Jadi hasilnya saya bilang, Mas Iliana, ya lu berdoa, saya bilang. Sedih lagi kan? Sedih kalau ingat gitu. Jadi orang tua mungkin saya bisa sedih, tapi istri saya lebih kuat daripada hal ini saya ya. Nggak apa-apa ya, cengeng dikit ya. Agak cengeng dikit ya. Jadi 3 hari diperiksa, saya bilang sama dokter, ini selama 3 hari anak saya nggak mengalami apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa, malah perubahan perutnya seperti orang hamil, saya bilang. Jadi harus gimana? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, harus kita datang ahli ginjal. Jadi kalau disakit lambung, dia kasih obat lambung. Sesak napas juga sesak. Rupanya cara pengobatannya bukan gitu loh. Jadi saya bilang, Maliana, kamu berdoa. Semoga Tuhan nunjukin dokter yang baik buat kita. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia nggak tahu gimana berdoa. Terus dia entah gimana dia tanya kepada adiknya gitu ya. Dapat dokter yang di situ juga. Pernah dia praktek di situ. Itu dokternya luar biasa. Memang orang Kristen ya. Tapi tanggung jawabnya luar biasa. Hasil dia ambil tindakan dengan cepat, dia langsung, biasa dia berkunjung cuma 1 kali, tapi waktu itu dia rela 3 kali dia berkunjung buat anak saya. Dan saya juga di HCU itu nggak boleh orang masuk, nggak boleh jaga, tapi saya dikasih kebebasan untuk masuk, untuk nemenin anak saya supaya dia dimotivasi, dikasih kekuatan gitu loh. Kalau pas waktu saya masuk di dalam itu ya saya lihat anak saya, aduh tidurnya gimana juga, saya udah sedih banget. Pokoknya nggak kuat dah, pengennya gimana gitu ya. Tapi sesuatu hal luar biasa ya, Tuhan itu dalam hal segala apapun dia mau pakai kita. Walaupun kita lagi sedih, walaupun kita lagi dalam tekanan, sampai saya bisa doain orang yang yang sakit di situ. Kemudian ada bapak-bapak ya, tiap hari dia manggil bapak gitu, tolong mentah gimana lah nggak tahu ya. Jadi saya tergerak, kenapa nih bapak tiap hari teriak-teriak melulu gitu. Jadi saya datengin, sabar ya kok, memang kok kenapa gitu. Padahal saya lebih sedih lagi sebenarnya hati saya ngelihat anak saya gitu. Saya lagi nggak kuat juga, tapi saya harus doain dia gitu loh. Saya doain ya kok, saya bilang, saya doain. Setelah saya doain, sekarang dia nggak manggil bapak lagi, saya manggil saya melulu, kok tolong kok, aduh saya harus datengin dia melulu gitu kan. Jadi kayak pengasuhnya juga jadinya. Tapi nggak apa, jadi mungkin jadi berkat juga di balik tekanan tuh. Kita bisa jadi berkat buat orang. Seperti tadi firman tadi luar biasa, walaupun di masa pandemi ini kita jangan mementingin diri sendiri, kita harus bisa lakukan seperti Tuhan mau lakukan. Mungkin rencana Tuhan buat saya untuk kayak gitu juga gitu. Hal-hal itu yang untuk anak saya bersyukur Tuhan hasilnya kasih jawaban. Mungkin waktu itu dengan cepat ditangani oleh dokter masa kritisnya lewat gitu ya, sehingga dia semangat, motivasi, semangat bisa sampai hari ini. Dan pujian tadi itu pujian kesukaan dia. Kalau saya dengar pujian itu juga saya ikut nangis kembali gitu, karena itu kekuatan dia gitu loh. Saya aja nggak kepikir pujian tadi itu yang langit tidak selalu biru itu adalah andalan dia, nyanyi dia. Kalau dia lagi ngalamin itu, dia itu sampai sekarang dia termotivasi terus dengan pujian itu gitu loh. Akhirnya sekarang dia ini yang masih tahap proses penyembuhan. Saya bersyukur mudah-mudahan yang paling saya yakin ini ya, yang iman saya mengatakan Tuhan akan pakai Michelle, Tuhan akan pakai keluarga kita untuk menjadi saksi ketika dia mengalami ini. Itulah menjadi kekuatan saya. Kalau enggak, saya pun lemes terus, down terus gitu kan. Itu pun saya selalu bilang ke Michelle, Tuhan akan pakai kamu melalui penyakit ini. Saya bilang, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah sedih. Memang saya percaya, tahu dia sedih, tapi dia pun kuat. Cuma itu aja sih saya bilang, ya kita boleh ngalamin satu hal, tapi saya bilang ya, saya sampaikan, ketika kita mengalami suatu permasalahan, persoalan, tekanan hidup, itu tawaran yang maksudnya di luar Kristus itu banyak gitu.
di saat itu pasti kita bimbang dan ragu kan. Orang bilang, demi anak kamu harus lakukan ini, demi anak kamu harus gini. Itu untung kita selalu orang yang ngerti tentang firman ya, tahu tentang firman. Kamu harus lebih mengasihi Tuhan Allahmu daripada ini gitu ya. Jadi kita mengerti akan firman, sehingga kita nggak melakukan itu. Tapi bisa aja orang melakukan itu demi anak untuk supaya anak sembuh. Itu pasti bisa banyak yang terjadi. Tapi saya rundingin sama anak saya, orang nawarin begini, anak saya juga ngerti, jangan papa gini kan. Ke keluarga saya bilang gitu. Tapi itu memang kita nggak bisa lari dari hal itu. Itu terngiang-ngiang. Yang penting anak saya sembuh, pasti begitu ya. Yang penting anak saya sembuh. Saya selalu diskusi bukan diskusi, makan bareng sama bos-bos itu. Bos itu juga ngajak saya, mending lu bawa ke sana lah, itu yang di TV itu lagi viral. Apapun kamu harus lakukan demi anak kamu. Itu suatu tawaran-tawaran. Soalnya memang bentuk dukungan, tapi dukungan yang menjerumuskan kita lebih jauh untuk kita berharap sama Tuhan. Tapi saya bersyukur saya bisa lewatin itu semua. Hasilnya memang terus terang semenjak pandemi ini kami pun jarang untuk berdoa atau apa. Tapi ketika terjadi masalah ini kami bisa lebih dekat. Kami terus mesbah keluarga untuk berdoa terus. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kami terus selama-lamanya. Dan saya percaya satu hal lagi, Michelle akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin bukan dia aja, tapi kami juga boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu aja, terima kasih ya. Wah, puji Tuhan ya, Ko Atong ya, mengalami pengalaman-pengalaman bersama Kristus. Oh ya, mau info juga, ini kita ada di YouTube sama Instagram. Jadi jangan lupa di-follow dan subscribe. Oke, mana? Nah, mungkin akan masuk ke pengumuman dulu ya. Yohanes sudah standby? Siap, Ko Yuki. Oke. Shalom semuanya. Layar dan tempat dipersilakan Yohanes. Shalom. Maaf ya saya agak lagi. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama, thanks banget Ko Jono untuk firman Tuhannya yang memberkati setiap kita. Kita bisa kasih jempolnya, coba jempolnya kasih buat Ko Jono. Ya. Thank you Ko Jono buat firman Tuhannya. Lalu yang kedua kita ada persembahan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa langsung diberikan ke nomor rekening yang tertera. Bisa tolong dibantu Ko Yuki? Ya, nah, persembahan ini atas nama nama Cidiana dan Bapak Jono. Nah, ini diperuntukkan untuk setiap kebutuhan di komunitas rumah kita ini. Jadi rekening ini atau persembahan ini tidak masuk ke dalam ini pribadi ya, tapi diperuntukkan untuk kebutuhan dari komunitas rumah kita ini. Lalu nanti juga laporannya akan dikirimkan ya, untuk apa-apa aja pengeluarannya nanti biasanya kita akan tampilkan di setiap berapa minggu sekali. Nah, ini lalu juga mau infoin untuk minggu depan, jangan lupa ini nggak kalah menariknya karena kita akan sama-sama dilayani. Ini saya udah lama banget nggak denger khotbah dari Cisuli gitu. Wah, pokoknya buat teman-teman semua, jangan lupa minggu depan, Sabtu depan, ajak keluarga, kerabat semuanya untuk join karena kita akan diberkati oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Cisuli. Gitu. Saya udah lama banget nih nggak denger khotbahnya. Oke. Lalu juga, nah ini untuk pengumuman yang keempat ini, kita akan adain touring lagi. Nah buat teman-teman yang kemarin udah beberapa join ya untuk touring, kayak Koko Roni nih suhunya, punten ya Koko. Saya mau jelasin touring sedikit, padahal saya bukan anak touring ya. Nih Koko Gunawan, ada nggak ya di dalam sini ya? Jadi kita rencana mau adain acara kebersamaan lagi, ya biar menambah keakraban kita. Ya itu rencananya mau touring ke negeri di atas awan. Ya kan, bukan Doraemon ya Bapak Ibu. Teman-teman, ini negeri di atas awan itu kurang lebih jaraknya kalau dari sini ke sana tuh butuh waktu 3 jam. Ya. Nah, rencananya keberangkatannya itu nanti di tanggal 8 November gitu. Jadi buat teman-teman semua bisa nanti kita akan kirim chat ya di grup ya, kayak seperti kemarin daftar siapa-siapa aja yang bisa join karena rencananya nih ya kalau jadi kita akan berangkat itu di jam 3 subuh. Ya, itu rencananya. Nanti kita coba atur lagi biar tidak
terlalu subuh, mungkin bisa di jam 4. Nanti coba saya atur lagi lah dengan pakar-pakar touring. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mau join boleh banget ya buat acara kebersamaan kita. Intinya di sini nggak makan biaya banyak ya, ini touring tuh benar-benar liburan murah tapi penuh kebahagiaan bagi saya. Tentu bagi teman-teman semua juga. Kalau yang suka di jalan pasti senang banget deh. Oke. Lalu nanti di bulan Desember kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru sambil camping. Nah, ini dia juga acara kebersamaan kita yang kita tunggu-tunggu juga. Kita ada rencana mau adain camping, tapi sekaligus kita juga mau merayakan Natal di alam gitu dengan suasana yang baru, karena selama ini kan mungkin kita Natal ada di dalam satu gedung atau bangunan, tapi kali ini kita mau lebih terbuka, merasakan suasana alam sambil merayakan kelahiran juru selamat kita. Gitu. Nanti informasi lebih lanjutnya pasti akan diumumkan di grup ya, jadi tetap pantengin aja, jangan kemana-mana. Kalau bisa ajak lebih banyak lagi untuk bergabung di komunitas rumah kita ini agar sama-sama kita boleh bertumbuh ke arah Kristus. Oke, mungkin itu aja untuk pengumuman dari saya.